Oke, selamat malam teman-teman. Kita live Instagram lagi di Pajak Smart. Hanya ada di Pajak Smart. Ada tempat lain juga deh. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan bergabung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti biasa, tidak ada libur ya teman-teman. Tidak ada libur, kecuali saya pindah alam. Oke, dan seperti biasa teman-teman, sebelum live Instagram kita mulai, gua perlu disclaimer dahulu nih teman-teman, seperti biasa ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya guys. Ini semua bukanlah kajian akademis, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai peraturan yang berlaku ya. Saya bisa salah juga ya, jadi mohon koreksi kalau saya memang salah gitu teman-teman ya. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini dan seluruh Pajak Smart ini bukanlah saran profesional konsultan pajak gitu teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya referensi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing kita kan punya masalah yang berbeda-beda ya, kasusnya kan sangat spesifik ya. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di kantor pajak, bukan AR ya, penyuluh di kantor pajak apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Oke, awan akan tersedia secara gratis seperti biasa secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 atau sampai selesai. Dan teman-teman di bulan Desember ini guys, kita buka lagi batch kedua ya. Batch kedua program Siapa Takut Pajak atau program STP ya, program perpajakan terdahsyat tahun ini. Ini PSTP ini adalah program pelatihan untuk membantu teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga berani berdebat dengan petugas pajak yang brengsek gitu ya, bercanda ya. Tanpa lu perlu bayar mahal konsultan pajak gitu teman-teman. Jadi daripada Anda bayar mahal konsultan pajak, mahal-mahal gitu, belum tentu juga selesai masalahnya, alangkah baiknya kalau Anda berlatih sendiri, berani untuk menghadapi petugas pajak gitu teman-teman. Ya, jika teman-teman masih takut dengan petugas pajak ya, masih nggak berani ketemu lah, ada mindset yang salah gitu, maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com guys untuk pendaftarannya ya. Khusus Desember ini kita masih ada diskon 80% dan masih ada live coaching Jumat malam jam 8 malam. Itu teman-teman ya, dan kita buka batch kedua. Batch kedua ini kita buka sekarang untuk Januari, Februari, Maret. 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan full batch kedua ini akan ada live coaching setiap Jumat malam. Supaya kita bisa langsung bertemu langsung secara face to face tetapi via online ya teman-teman. Face to face tapi online, bisa tanya seputar perpajakan, akunting, atau kasus pajak, atau apapun lah tentang perpajakan atau akunting, teman-teman bisa tanyakan di situ. Kita bisa ketemu setiap Jumat. Dan setiap hari Jumat itu adalah hari yang paling menyenangkan ya bagi saya, karena live coachingnya itu kadang-kadang sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, sampai setengah 12 malam gitu. Hari-hari yang paling menyenangkan bagi saya adalah hari-hari ketika gue bisa membantu orang gitu. Hari-hari ketika gue ngomong sesuatu dan orang itu merasa tercerahkan, orang itu merasa terbantu. Oh begitu ya solusinya ya gitu. Itu adalah vitamin bagi saya gitu, vitamin yang membuat gue paling happy ya. Makanya Jumat malam tuh paling menyenangkan bagi saya. Oke. Jadi teman-teman segera bergabung guys di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas Telegram yang sangat eksklusif itu. Oke. Buat teman-teman silakan tulis di bagian chatting atau komentar apabila ada yang mau bertanya ya teman-teman. Saya akan berusaha menjawab apabila ada yang mau bertanya. Oke. Yang pertama ada dari Bapak Salman Talib. Selamat malam kawan. Selamat malam Pak Salman. Hari ini ada berita PP23 dicabut dan ada PP baru, PP55 tahun 2022. Betul Pak, itu tema utamanya hari ini ya, tema utama yang mau saya sampaikan hari ini ya. Jadi PP23 sudah tidak berlaku ya teman-teman, sudah diganti dengan PP55 tahun 2022 per Desember ini. Nah itu bisa jelaskan kok, apa efek ke UMKM yang 0,5%. Nah itu juga akan jadi judul dari YouTube saya nanti ya, untuk IG hari ini, bahwa tidak ada perubahan apa-apa, gitu Pak ya. Tidak ada perubahan apa-apa. UMKM tetap UMKM, 0,5% tetap 0,5%, yang 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun tetap begitu seperti apa adanya. PT perorangan bisa pakai 0,5%. Jadi tidak ada yang berubah teman-teman, Bapak Ibu ya.
Tidak ada yang berubah dengan PP 55 dibandingkan PP 23. Cuman PP 55 ini kan menjelaskan lebih detail lagi tentang PPh dari referensi Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, dijelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi, tetapi tidak ada yang bertentangan dengan PP 23. Gitu teman-teman ya. Tidak ada yang bertentangan. Yang diubah juga nggak ada teman-temannya. Setahu saya begitu ya, kayaknya dia ada 100 lembar lebih, ada 100 belasan lembar gitu ya. Belum saya baca semua, tetapi rangkuman-rangkuman sudah terbit di mana-mana ya. Rangkumannya sih tidak ada perubahan yang besar, yang bermakna aja, nggak ada perubahan yang besar gitu. Ya seperti yang biasa yang sudah kita ketahui bahwa UMKM itu ada diskon 500 juta gratis pajak gitu untuk orang pribadi. Kemudian PT perorangan bisa pakai 0,5%. Kemudian yang berlakunya 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun itu juga masih sama seperti biasa. Gitu Pak Salman ya. Jadi hampir nggak ada perubahan gitu teman-teman. Pak Salman, untuk UMKM juga tidak ada efek sama sekali. Gitu. Semoga terbantu Pak Salman. Lanjut. Ibu Gomez 5284. Dividennya 5M. Kalau tidak beli SBN, bisa digantikan sebagai batang emas kah? Emas itu boleh Bu, itu investasi. Emas itu investasi, yang penting ada ini Bu ya, ada sertifikat pembeliannya, nota pembelian jelas semua ya, gitu. Yang nggak boleh adalah itu dipakai buat biaya hidup. Nah, kalau dia taruh di emas, tetapi ternyata dia pakai untuk biaya hidup, kan nggak boleh tuh. Tetapi nggak ketahuan. Nah, makanya kalau bisa sertifikat pembelian emasnya tetap dibawa, tetap ada gitu Bu ya. Mau 5M, mau berapapun nggak ada masalah. Jadi, dividen itu kan supaya tidak kena pajak kan, dia boleh diinvestasikan di dua jenis nih, instrumen keuangan dan instrumen non keuangan. Oke, kalau instrumen keuangan itu dari rekening, deposito, SBN, yang sifatnya keuangan itu semuanya bisa. Kalau yang non keuangan itu ya bisa berupa tanah, bangunan, termasuk emas, pokoknya semuanya yang non keuangan kayak saham, investasi-investasi lainnya, termasuk kripto juga sama, itu semua bisa. Gitu sih Bu Gomez. Nggak ada masalah, yang penting simpan pembuktiannya Bu ya, pembuktiannya disimpan. Nanti Bu laporkan setiap tahun, setiap awal tahun sebelum 31 Maret selama 3 kali berturut-turut. Gitu. Oke Bu Gomez, semoga terbantu Bu Gomez. Lanjut. Bapak Ihsan. Izin bertanya Pak, jika PM terupload di masa 12, apakah bisa diubah ke masa 11? Atau jika terupload, apakah bisa menggunakan DB sebelum diupload PM? Oke, ini pajak masukan Pak ya. Pajak masukan itu tanggal berapa dia Pak? Kalau dia tanggalnya tanggal 11 sih mungkin masih bisa diusahakan ya. Tanggal November ya. Tetapi kalau tanggalnya tanggal Desember, ya udah dia hanya bisa dipakai untuk Desember dan 3 bulan ke depan. Kan gitu. Jadi PM itu kan bersifatnya bisa dikreditkan di bulan tersebut ketika dia diterbitkan atau 3 bulan setelahnya maksimal. Gitu sih Pak. Nah, saran saya tidak perlu diotak-atik gitu sih Pak. Tidak perlu diotak-atik begitu. Kalau memang dia terbitnya di bulan Desember, ya udah kreditkanlah di bulan Desember. Karena sekarang kan sudah semua serba otomatis ya. Semua sudah serba otomatis. Kalau dia terbit di bulan Desember, dia langsung muncul di pre-populated, langsung saja dikreditkan di bulan tersebut. Itu sih Pak lebih aman daripada Bapak berusaha mengubah-ubah masa pengkreditan, nanti malah repot sih Pak. Gitu sih Pak ya. Semoga terbantu Pak Iksan. Lanjut Pak Riosan. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Riosan. Oke, Bapak KJ Aksesoris. Malam ko. Mau tanya mengenai sertel yang berlaku sampai 31 Desember 2022. Maksudnya bagaimana kok? Sertel yang untuk unifikasi. Nah, ini mohon maaf nih Pak, sampai sekarang masih simpang siur nih lapangan nih. Ternyata banyak KPP yang masih belum update karena memang belum ada petunjuk teknisnya. Gitu sih Pak. Jadi memang belum ada petunjuk teknisnya. Kita siap-siap saja sih Pak. Siap-siap saja bikin sertel yang baru aja deh. Siap-siap aja sih bikin sertel yang baru. Untuk orang pribadinya Pak ya. Untuk OP-nya ya. Kalau untuk yang badan sih, yang badan tuh nggak ada masalah sih. Nah, OP-nya perlu bikin sertifikat digital. Kemudian kalau dia berlakunya sampai Desember, iya, karena kan ada 2 PMK ya, ada 2 PMK mengenai sertel. PMK yang lama dengan PMK yang baru kan. PMK yang baru itu kan tahun 2021 kalau nggak salah. Cuman kita nggak tahu nih, PMK yang terbaru ini, sertel kita itu dibikin berdasarkan PMK yang mana, kita nggak tahu. Ya kan kita nggak ada dasarnya kan. Sertel kita itu dibuat berdasarkan PMK yang lama atau PMK yang baru. Kalau PMK yang lama itu akan berakhir di Desember ini. Kalau PMK yang baru itu masih berlaku seperti biasa. Nah, supaya aman, kita siap-siap aja. Siap-siap aja awal Januari kalau sertelnya tidak berlaku, langsung minta sertifikat digital yang baru.
Gitu sih Pak ya. Jadi siap-siap aja dengan formulir disiapkan, begitu awal Januari kalau dia tidak berlaku, maka langsung bikin setel yang baru. Gitu Pak. Untuk yang orang pribadi, sampai sekarang masih nggak jelas nih. Masih banyak KPP yang nolak soalnya. Gitu sih Pak. Tetapi yang pasti menurut undang-undangnya, PMK-nya, orang pribadi sebagai kuasa atau direkturnya si penandatangan yang bikin tanda tangan di SPT itu, dia harus minta unifikasi, diminta setel di awal tahun depan. Sekarang mintanya untuk berlaku di masa Januari. Gitu Pak KJ Aksesoris. Semoga terbantu Pak KJ Aksesoris. Lanjut Pak Tupi Ciang. Malam Pak Tupi. Untuk pajak UMKM 0,5% tidak perpanjang lagi. Masih sama Pak ya, masih sama Bu. Berlakunya seperti biasa. Kalau orang pribadi itu 7 tahun, kalau dia CV itu 4 tahun, kalau dia PT 3 tahun. Seperti biasa Bu. Jadi nggak ada perubahan. Gara-gara PP itu berubah ke PP 55, bukan berarti start dari nol lagi. Tidak ya. Tetap berlaku yang PP 23 2018, cuman PP tidak berlaku lagi. Tetapi PP yang 55 yang sekarang ini tidak merubah itu, tidak merubah ketentuan itu. Tetap berlakunya dari 2018. Gitu ya Pak Tupi. Semoga terbantu Pak Tupi. Ibu Endang Dwiyati. Jika PT PKP dengan omset masih di bawah 300 juta per tahun, apakah akan menjadi prioritas pemeriksaan pajak? Saya rasa enggak lah Bu, kalau cuma 300 juta mah enggak ada artinya. Menurut saya Bu ya, enggak ada artinya lah. Masih banyak undang-undang gede yang mau dikejar Bu sama KPP ya. Jadi jangan khawatir, santai Bu. Semoga terbantu Bu Endang. Oke. Bapak Ibu Reni Lau. Malam Pak, malam Bu Reni. Mau tanya, jika ada aset properti atas nama PT atau CV, bagaimana jika suatu saat PT atau CV tersebut sudah tidak produktif? Apakah bisa tutup PT CV jika masih memiliki aset tersebut? Saya rasa nggak bisa, Bu ya. Jadi, kalau PT ini mau ditutup, maka clearkan semuanya. Laba tahannya habisin semua, asetnya dijual semua. Barulah dia bisa tutup. Kalau dia masih ada aset mau tutup, kan nggak bisa. Ini kan barang masih punya nyawa nih. Barang ini masih punya nyawa, nggak bisa tutup. Gitu sih Bu. Jadi saran saya, kalau dia masih punya aset, tetapi dia tidak aktif lagi, maka tetap lapor aja nihil, nggak ada masalah. Gitu Bu. Tidak perlu sengaja ditutup, nggak perlu. Lapor nihil aja tiap tahun, setahun sekali Bu. Setiap tahun sekali lapor nihil saja. Nah pembukuannya dibikin tetapi nol semua. Kan masih ada penyusutan tuh. Jalan terus penyusutannya kan. Nah laporannya bikin nol semua. Tiap tahun lapor sekali aja. Udah gitu doang sih Bu. Nggak ada masalah. Daripada tutup repot Bu. Gitu ya. Semoga terbantu Bu Reni. Bapak Isan, PM-nya bulan 11 Pak. Oh, oke, PM-nya bulan 11 ya. Saya rasa bisa di otak-atik Pak. Coba di otak-atik. Kalau bisa sih minta bantuan penyuluh Pak atau AR-nya ya. Kalau Bapak ragu-ragu ya, menggunakan database itu loh. Ya, yang tadi Bapak bilang itu bisa gitu sih Pak. Tapi coba aja ya. Kalau emang terpaksa ya, karena Bapak kan ada PK yang mungkin masih dibayar di bulan Novembernya ya. Gitu sih. Kalau emang itu nggak bisa, ya udah PK-nya Bapak yang pindahin ke November. Pindahin ke November PK-nya, maka akan ada denda 1% kalau nanti ketahuan. Ya, gitu doang sih Pak. Kalau nggak bisa gitu, Bapak mesti paksain ke November kalau nggak mau. Terpaksa deh. Paksain ke November, coba cari ke penyuluh cara teknisnya seperti apa. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Isam. Lanjut. Ibu Maria 8888. Kalau dapat dividen saham di sekuritas, pencatatan di SPT tahunan jadi nilai PPh dividen 0. Saya ulang ya Bu. Kalau dapat dividen saham di sekuritas, pencatatan di SPT tahunan jadi nilai PPh dividen 0. Betul Bu, betul. Jadi ada dua cara ya mengisi dividen yang nanti kita nolkan itu pajaknya. Cara pertama adalah tulis di bagian PPh final, angka dividennya, kemudian pajaknya 0. Itu cara pertama. Tetapi ini sudah banyak ditinggalin orang. Sudah banyak orang nggak pakai ini. Cara kedua adalah tuliskan di lampiran 3 di bagian bukan objek pajak, Bu. Di bagian yang bukan objek pajak, yang paling bawah, yang namanya bukan objek pajak lainnya, nah tuliskan di situ nilai dividennya. Gitu, Bu. Itu yang lebih tepat, saya rasa ya, dan saya juga sudah mengikuti itu sih caranya sih. Teman-teman yang lain juga pakai itu. Gitu sih, Bu. Saya mengerti bantu, Bu Maria. Lanjut. Ibu Reni Lau. Bagi yang sudah ikut PPS 1 dan 2, apakah biaya pengeluaran untuk membayar pajak PPS tersebut harus masuk sebagai pengeluaran pada SPT 2022? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya iya ya. Ya, kan itu kan cash flow keluar. Itu adalah biaya jelas. Gitu sih, Bu ya. Jadi, jangan sampai Anda salah perhitungan, teman-temannya, ketika ngitung-ngitung cash flow SPT OP,
lupa ngitung pengeluaran untuk bayar pajak PPS, nanti malah ada yang kurang gitu ya. Ada yang malah kelebihan over kenaikan hartanya. Gitu sih Bu Reni ya, termasuk Bu, itu termasuk pengeluaran yang perlu diperhitungkan. Semoga terbantu Bu Reni. Oke. Lanjut. Ibu Reni Lau. Pajak sewa aset pribadi jika PPH dibayarkan oleh penyewa. Apakah PPH masih dipotong di pengeluaran cash flow untuk SPT 2022? Saya ulang Bu ya. Pajak sewa aset pribadi jika PPH dibayar oleh penyewa. Apakah PPH masih dipotong di pengeluaran cash flow untuk SPT 2022? Masih Bu, masih ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan ditanggung itu kan sebenarnya di gross up kan? Sebenarnya gross up kan? Jadi kalau harga sewanya 100 juta, biasanya kan dipotong 10 juta. Sehingga kan ada 90 juta kan net. Jadi beban sewa penghasilan sewanya 100, bebannya 10 kan gitu biasanya. Tetapi kalau ditanggung, maka penghasilan sewanya bukan 100, penghasilan sewa itu 110. Penghasilan sewanya 110, dipotongnya 10, nah sisanya itu 100. Itu yang masuk ke harta. Gitu Bu ya. Jadi metode gross up. Gitu. Jadi tidak ada istilah ditanggung oleh penyewa, tuh nggak ada. Yang ada adalah di gross up. Gitu. Jadi nilai sewanya kita naikin sehingga pemotongannya hasil netnya itu adalah sesuai yang Ibu mau. Kan begitu kan caranya. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu ini ya hitung-hitungannya ya. Bapak Randi TJ. Kawan, malam Pak Randi. Untuk yang UMKM PPH final yang dibebaskan sampai 500 juta, teknis pelaporannya belum ada ya? Nah, saya belum baca sampai sedetail itu Pak untuk PP yang 55, tetapi sejauh yang kita tahu sampai sekarang nggak ada Pak ya, nggak ada isu mengenai itu. Tidak ada isu mengenai cara lapornya bagaimana, apakah perlu dilapor atau tidak juga tidak ada isunya. Jadi kita tunggu dulu, saya mesti analisa lagi PP 55 ini, sejauh ini belum ada yang ngomongin mengenai tidak perlu dilapor, mengenai berapa cara laporan bagaimana, di menu apa, belum ada yang ngomongin. Gitu sih Pak. Jadi kita masih tunggu mengenai detail yang lebih lanjut lagi, tapi setahu yang saya tahu, tidak perlu pelaporan dan tidak ada teknis pelaporannya. Gitu Pak ya. Jadi sementara kita nggak usah dulu laporan bulanan. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Randy. Ibu Melani S90, malam Pak. Malam Bu Melani. Silakan Bu Melani. Bapak MMS Balikpapan. Malam kok, malam Pak MMS. Izin tanya, Sertel itu apa dan digunakan untuk apa? Oke, yang dimaksud Sertel adalah sebuah file. Sebuah file Bu ya, file di komputer ya. Sebuah file namanya sertifikat elektronik atau sertifikat digital istilahnya. Jadi Sertel istilahnya sertifikat elektronik. File ini adalah semacam kunci, itu sih Bu. File ini adalah semacam kunci untuk melaporkan pajak. Gitu. Kalau dulu kan kita lapor pajak kan pakai password atau submit sebuah kode tertentu gitu Bu ya. Nah, khusus barang-barang yang sensitif seperti laporan PPN, laporan PPN dan laporan e-Bupot yang nanti mau dipakai ini, e-Bupot dan PPN ini membutuhkan yang namanya sertifikat elektronik karena terlalu sensitif. Gitu Bu, karena terlalu sensitif, ini menyangkut PPN ya, pemotongan PPN, pemungutan PPN, jadi terlalu sensitif, maka membutuhkan file ini. File ini mesti dimiliki supaya orang bisa lapor PPN. Dan orang bisa lapor yang namanya e-Bupot unifikasi nanti, bulan depan. Gitu Bu ya. Nah, gitu sih Bu ya. Kalau Ibu belum tahu, berarti Ibu belum lapor. Biasanya nggak perlu berarti ya. Tetapi buat teman-teman yang lapor PPN bulanan, atau yang lapor orang pribadi PPH unifikasi, itu sudah pasti membutuhkan Sertel. Nah, ke depan mulai Januari, Sertel yang dibutuhkan adalah Sertelnya si direktur, si pribadinya yang diperlukan. Selama ini kan kita butuh Sertel si perusahaan. Kalau perusahaan mau lapor kan, mulai Januari nanti si direkturnya butuh bikin Sertel. Si direktur perlu bikin Sertel, nanti file Sertelnya direktur ini akan masuk ke dalam, digabung ke dalam pelaporan unifikasi si perusahaan. Gitu sih Bu ya. Semoga terbantu Bu ya. Jadi intinya sih Sertel itu sebuah file aja yang kita perlu mintakan ke kantor pajak, ada formulirnya untuk minta Sertel. Gitu sih Bu ya. Semoga terbantu Bu MMS. Oke. Ibu Gomez 5284. Kok tadi ada bahas Sertel. Tanya lagi kok, siapa saja yang harus mendaftar Sertel? Manajer, direktur, OP juga kah? Oke, yang perlu daftar Sertel adalah orang yang tanda tangan di SPT pajak. Itu Bu, apakah dia direktur, apakah dia komisaris, apakah dia manajer, ya itulah dia, orang yang itulah dia. Itu Bu ya. Jadi, orang yang perlu dimintakan Sertel adalah Sertel pribadi si orang yang tanda tangan di SPT pajak.
Nah, jadi apakah OP? Iya, OP. Jadi badan juga perlu minta serta seperti biasa, tetapi OP ini sekarang ada peraturan baru ini, PMK baru ini, si pribadinya yang akan diminta nanti sertelnya. Jadi nanti sistem EbuPod itu akan meminta sertel si orang pribadinya, si orang yang tanda tangan gitu. Orang tanda tangan itu bisa direktur, bisa komisaris, bisa manajer, bisa siapa aja gitu. Pokoknya orang tanda tangan itulah yang dimaksud dengan kuasa WP badan. Gitu Bu Gomez. Semoga terbantu Bu Gomez. Ibu Astrid Deviani. Oke, kok tentang dividen bebas PPh. Orang tua saya dapat dividen, kemudian dibelikan rumah atas nama saya. Jadi BPHTB atas nama MPWP saya juga. Apakah dividen ini bisa bebas PPh? Jawaban saya bisa. Saya laporkan di SPT ortu saya atau di SPT saya. Nah, jadi gini, kalau ibu nggak mau cari gara-gara, nggak mau bikin masalah gitu, mending tetap dilapor di SPT Papa selama 3 tahun. Selama 3 tahun gitu Bu ya. Selama 3 tahun dilapor di SPT Papa, si SPT orang tua, si Papa, tetap diakui sebagai miliknya dia. Selama 3 tahun saja. Gitu Bu. Setelah 3 tahun silakan dihibahkan kepada anak. Kepada Ibu Astrid, laporkanlah di SPT-nya Ibu sebagai penghasilan hibah. Gitu sih Bu. Nah, yang penting kan gini, yang penting esensinya nih. Filosofi dari dividen 0% adalah untuk membantu kita kasih insentif 0%, tetapi kita juga bantu dong. Kita juga bantu negara dalam hal kita bikin investasi. Jangan dipakai buat biaya hidup, gitu. Kita bikin investasi supaya ekonomi berjalan, gitu. Nah, fakta bahwa orang tua ibu sudah beli rumah, beli properti, itu kan fakta bahwa uang ini sudah betul-betul dipakai untuk dividen, gitu. Untuk investasi, gitu. Jadi uang ini betul-betul dipakai untuk investasi, walaupun nama anak saya, tetapi faktanya ini sudah diinvestasikan. Gitu sih Bu intinya, bukan dipakai untuk biaya hidup gitu, sehingga filosofi dari dividen 0% itu terpenuhi. Gitu sih Bu. Jadi nggak usah khawatir, laporkanlah di SPT orang tua, dan ingatlah si Papa itu mesti lapor 3 kali berturut-turut ya, di awal tahun laporan dividen ke-1, laporan dividen kedua, laporan dividen ketiga, setiap tahun 3 kali berturut-turut. Setelah itu barulah bebas mau dipakai buat anak kah, mau dipakai buat pribadi silakan saja. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Astrid. Ibu Endang Diwiati. Jika SPT badan lebih bayar, tetapi perusahaan tidak mau restitusi karena jumlahnya kecil, bagaimana ya Kak? Pak, caranya gampang Bu ya, cara gampang sekali. Cara pertama adalah mengkorbankan PPh 25 atau PPh 23, dihanguskan sebagian. Oke? Caranya gimana menghanguskan sebagian? Di jurnal ke beban pajak, bukan di jurnal ke kredit pajak. Gitu sih Bu. Nah, lebih detailnya mungkin Ibu boleh join ke PSTP Bu di program siapatakutpajak.com ya, siapatakutpajak.com. Nanti di situ ada grup Telegram dan ada live coachingnya, nanti kita bisa ngobrol di live coaching. Sudah saya ajarkan setiap minggu sih. Jadi intinya sih LB itu gampang, supaya nggak LB adalah kita mesti paksain dia KB dong. Nah, cara paksain SPT menjadi KB adalah cara pertama adalah PPh 25 dan PPh 23 yang kredit pajaknya itu dibuang sebagian sampai dia jadi kurang bayar. Cara kedua adalah menambah koleksi fiskal positif. Jadi koleksi fiskal ditambahin lagi yang selama sudah dipotong, ditambahin lagi koleksi fiskal. Nah, kalau saya sih tidak rekomen yang cara kedua, saya rekomen cara pertama, gitu, yaitu dengan mengorbankan sebagian PPh 25 dan PPh 23. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menjurnal ke beban pajak, bukan dijurnal ke kredit pajak. Gitu Bu Endang. Semoga terbantu Bu Endang. Lanjut, Ibu Niluh Putu Aprianti Kemara. BUMN Des berdiri tahun 2018. Tahun 2023, apakah boleh menggunakan final kalau PP 55, Pak? Nah, tahunnya saya nggak gitu perhatiin tuh, Bu, BUMN Des. Ini baru, nah ini betul nih. Ini PP 55 baru nih mengenai BUMN Des ini. Saya nggak yakin mengenai tahunnya sih, Bu. Tapi feeling saya sudah lewat sih. Kan berdiri 2018 nih. 18, 19, 20, 21. Maka 2022-23 udah lewat, Bu. Sudah lewat lebih dari 4 tahun. Jadi, feeling saya sih sudah nggak bisa pakai VPA final sih, Bu. Setahu saya begitu ya. Coba cek lagi, Bu, mengenai PP 55-nya. Saya belum baca mengenai detail sampai BUMN-nya sih. Gitu sih, Bu. Tapi ada beritanya sih ya. Ada beritanya, sobat saya cek ya. Berita mengenai BUMN Des. BUMN Des. Nih, BUMN Des bisa pakai 0,5%. 4 tahun. Firma, oh iya, 4 tahun Bu, 4 tahun ya, mohon maaf Bu Niluh, ya, 4 tahun, kalau dia berdiri 2018, maka sudah berakhir, 8, 9, 10, 11, maka 2022 pun dia sudah menggunakan PPh umum, tahun ini ya, tahun 2022 sudah pakai PPh umum,
Gitu Bu ya. Mohon maaf Bu Nilu, ini baru saya baca. Jadi BUMDes itu menggunakan metode yang sama seperti persekutuan komanditer, sama seperti koperasi, firma gitu, menggunakan 4 tahun metodenya. 4 tahun PPh final. Kalau dia berdiri 18, maka sekarang sudah nggak bisa. Gitu Bu. Bikin PT perorangan aja kalau bisa. Gitu. Semoga terbantu Bu Nilu. Bapak Abi Yuwara Wimba. Koh, untuk perhitungan pembagian dividen, apakah ada peraturan besarnya dividen? Setahu saya nggak ada sih Pak ya. Setahu saya nggak ada. Silakan diambil semua dari laba ditahan saja. Gitu. Silakan diambil dari laba ditahan. Setahu saya nggak ada batasan maksimal atau minimal dividen. Okay? Kan ini kan kita udah bayar pajak kan. Kita udah bayar pajak full, udah pajak bersih. Ya ini boleh saya ambil semua lah. Gitu sih. Gitu Bu Abi, Pak Abi. Semoga terbantu Pak Abi Yuwara. Bapak Agung Parasara. Malam kok, malam Pak Agung. WPOP dapat email DJP di Maret 2022. Hartanya ada tanah nih, 300 juta belum masuk di SPT OP. Kira-kira lakukan pembetulan SPT atau gimana? 2022 Bu ya, bukan 2020 ya. Kalau 2022 maka pembetulan SPT itu sudah betul. Itu sorry. 2022 tanah itu tahun berapa Pak? Pak Agung, mohon maaf. Tanah yang ditemukan ini dibeli tahun berapa? Kalau dia dibeli tahun 2021, maka pembetulan SPT 2021. Kalau dia dibeli tahun 2020, maka pembetulan SPT 2020. Gitu. Kalau dia sudah ikut PPS dan ini barang tahun 2020, maka dia bisa ikut pas final atau dia pembetulan PPS. Gitu sih Pak. Tergantung tanah ini adalah temuan tahun berapa. Gitu Pak Agung. Semoga terbantu Pak Agung. Oke. Bapak Randi TJ. Kawan, jika PT sudah tembus omset 50 miliar, tapi nggak diaudit, konsekuensi perpajakannya apa ya? Sejauh ini nggak ada konsekuensi apa-apa sih Pak. Paling diomelin disuruh audit. Gitu sih Pak. Diomelin disuruh audit. Kalau nggak audit nanti SPT-nya kita nggak bisa akuin. Gitu. Nanti malah repot gitu. Ya udah, Bapak tinggal audit aja mundur. Tinggal bikin audit aja ke tahun yang bersangkutan. Gitu sih. Setahu saya sih nggak ada resiko denda lah, pidana lah, nggak ada. Cuman nanti jadi jelek dia SPT-nya. Dan setahu saya nanti e-form yang terbaru akan bisa otomatis kalau nggak ada auditor ditolak. Kemungkinan gitu ya. Gitu sih Pak. Ditolak SPT-nya nggak bisa lapor jadinya. Gitu Ji. Jadi semoga ini diaudit aja Pak. Memang kalau memang dia perlu audit 50 M ke atas ya udah diaudit aja. Gitu sih Pak. Nggak ada konsekuensi apa-apa sih. Semoga terbantu Pak Randy. Bapak Ibu Gomez, Ko Awan, very mantap, is the best our konsultan. Terima kasih Ibu Gomez, sama-sama. Terima kasih Bu. Ibu Ferik Chan atau Bapak ya Bapak Ferik Chan. Selamat malam Pak Wan, selamat malam Pak Ferik. Mohon edukasinya, kalau ngisi SPT tahunan berupa tabungan, apa perlu ditulis nomor rekeningnya atau hanya ditulis tabungan dan di kolom keterangan hanya ditulis nama banknya? Kalau saya Pak ya, saya tulis per nomor rekening. Kalau saya ya, karena semakin detail akan semakin bagus. Orang pajak lebih senang kalau semakin detail, Pak. Dan kita pun konsultan akan terbantu kalau detail. Kalau nggak detail, nanti kan kita nggak tahu nih. Kalau ini terjadi pemeriksaan 2 tahun kemudian, kan kita bingung dulu itu angka dari mana ya? Gitu. Kan pemeriksaan kadang-kadang nggak langsung pemeriksaan. Pemeriksaan itu bisa terjadi 3 tahun akan datang, 4 tahun yang akan datang. Kita udah lupa dulu tuh kita dari mana angka ini muncul. Nah, angka baiknya dibikin per nomor rekening. Gitu, Pak Ferik. Gitu ya. Semoga terbantu, Pak Ferik. Lanjut. Ibu Yanti Chang. Malam kok, malam Bu Yanti. Jika usaha restoran yang membebankan service charge ke pelanggan, apakah dikenakan PB1 kok? Jawabannya iya Bu ya. Jadi mau itu service charge, mau itu apapun namanya, pokoknya itu penghasilan, maka itu tetaplah kena PB1. Setahu saya seperti itu Bu ya. Mohon maaf kalau perlu dikoreksi ya. Setahu saya seperti itu. Atau hanya dari nilai jual makanan dan minumannya saja. Setahu saya service charge termasuk objek PB1. Setahu saya sih ya. Service charge ataupun cas-cas apa namanya gitu deh. Apapun namanya, kalau itu penghasilan masuk, maka itu termasuk dalam objek PB1. Sepemahaman saya begitu. Semoga terbantu Bu Yanti. Oke. Bapak MMS Balikpapan. Kalau untuk OP UMKM, apakah perlu sertel? Nah, untuk orang pribadi UMKM, pada umumnya tidak perlu sertel, Bu. Nah, orang pribadi UMKM butuh sertel jika dia ada sewa, dia menyewakan bangunan, kemudian dia mau lapor dong. Ketika dia mau lapor bangunan itu, kan dia menggunakan PPh Unifikasi 4 ayat 2, ya kan? PPh 4 ayat 2 di menu Unifikasi. Saat itulah dia butuh sertel.
Gitu Pak ya, Ibu ya. Jadi untuk orang pribadi pada umumnya tidak perlu settle kecuali kalau dia ada lapor sewa. Kalau dia ada lapor sewa, maka dia perlu settle karena sewa itu menggunakan metode PPh 4 ayat 2 di mana ketika lapor akan diminta settle. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak MMS. Bapak Rudilo Polisa. WP Badan tidak pernah mengajukan PP 23. Tapi dihimbau setor PPh final. Sudah lapor SPT Badan dengan tarif umum PPh Badan. Bagaimana menurut Pak Awan? Oke, setahu saya gini sih Pak Rudi, kan orang perusahaan itu kan boleh ini kan, boleh memilih mau menggunakan PPh final atau menggunakan PPh umum kan. Nah, mungkin kan dia secara default menggunakan PPh final kan. Secara default dia menggunakan PPh final dan dia tidak melaporkan yang namanya KSWP menggunakan tarif umum kan. Dia tidak melaporkan yang namanya KSWP tarif umum, sehingga secara default dia menggunakan PPh final, dan sekarang disuruh bayar. Nah, sekarang Bapak coba cek, seberapa tinggi nih perbedaannya. Kalau pakai 0,5% dibandingkan dengan tarif umum, seberapa jauh bedanya. Kalau emang dia rugi menggunakan 0,5%, dia lebih memilih tarif umum, bikin surat pernyataannya aja Pak. Kalau saya sih, bikin surat pernyataan di atas materai aja. Bikin pernyataan di atas materai bahwa di tahun tersebut saya memilih menggunakan tarif umum. Gitu. Dan saya tidak paham mengenai PPh 0,5%. Saya juga tidak pernah dimintain formulir itu ketika pertama kali bikin PT gitu. Nah, begitu sih Pak ya. Paling bikin surat pernyataan aja, kirim kepada KPP di atas materai gitu bahwa kami menggunakan tarif umum. Kami memilih menggunakan tarif umum. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Rudi. Lanjut. Bapak Melani S90. Cara minta settle bagaimana? Nah, cara minta settle adalah mesti datang ke KPP langsung, Bu Melani. Langsung datang ke KPP-nya Ibu, KPP-nya si orang pribadi, bawa NPWP, bawa KTP. Nanti ada formulir mesti diisi di situ. Ada formulir mesti diisi di situ. Nah, isi di situ langsung dan akan langsung terbit settle-nya. Bisa pakai flash disk, bisa pakai email. Biasanya sih di email ya. Dan Ibu mesti siapkan yang namanya passphrase. Mesti siapkan yang namanya passphrase ya. Passphrase itu apa? Passphrase itu adalah kode atau password untuk membuka settle. Jadi starter ini sebuah kunci. Kunci ini pun perlu dibuka pakai password. Namanya passphrase. Nah, passphrase ini gabungan antara huruf dan angka 8 digit. Gitu sih, Bu. Ya, digabung aja. Ada angka, ada huruf, minimal 8 digit. Gitu, Bu Melani. Datang ke KPP aja ada formulirnya. Gitu ya. Semoga terbantu, Bu Melani. Ibu Reni Lau. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan membayar pajak hiburan ke Pemda setempat, apakah masih dikenakan PPN jika omset melampaui 4,8? Tidak, Bu Reni ya. Objek PPN dan objek PB1 tidak boleh bentrok ya. Objek PPN dan objek PHR tidak boleh bentrok. Artinya, kalau dia pariwisata sudah jadi objek pajak daerah, maka dia tidak lagi menjadi objek PPN. Okay. Kalau dia pakai metode PPN, dia tidak lagi menjadi objek PB1 atau PHR-nya pajak daerah. Gitu sih, Bu. Nggak boleh bentrok PPN dan pajak daerah. Gitu sih. Kalau dia memang di bidang pariwisata, sudah kena pajak daerah yang PHR 10% itu, maka otomatis dia tidak perlu PKP walaupun dia sudah punya omset lebih dari 4,8 M. Setahu saya seperti itu, Bu ya. Sama seperti restoran gitu kan. Kalau restoran dia punya omset besar, nggak peduli, tetap nggak ada PPN-nya. Gitu sih, Bu. Semoga terbantu, Bu Reni. Lanjut, Ibu Titik Lucy. Untuk pembuatan sertel yang tanda tangan di SPT pajak tersebut, harus datang ke KPP langsung ya, kok. Setahu saya begitu, Bu. Jadi gini, agak lucu nih. Ada beberapa KPP yang bisa langsung terbit pakai email. Ada beberapa KPP yang harus datang. Ya udah, kalau emang si direktur sempat ada waktu, datang aja lah, Bu. Datang ke KPP, isi formulir sebentar, langsung bikin di situ sertelnya. Gitu. Tapi kalau dia nggak ada waktu, ya udah coba Ibu email dulu, email ke Pak KPP, nanti minta KPP apakah dia bisa via email. Kalau bisa langsung, kalau nggak bisa ya udah mesti datang. Gitu sih, Bu. Ke KPP OP, Bu ya, bukan KPP Badan ya, KPP OP-nya. Gitu, Bu Lucy. Semoga terbantu Ibu Titik Lucy. Lanjut, Pak Randi. Kok Awan, yang PMK Sertel Direktur atau Kuasa WP, PMK nomor berapa ya? PMK berapa ya kemarin ya? Saya cek dulu ya, Pak ya. PMK berapa mengenai sertel kemarinnya? Mengenai sertel PMK yang terbaru. PMK berapa ya? PMK mengenai sertel. Sertel. Cari dulu ya, Pak ya. Oke, lupa saya, Pak.
Tapi baru-baru ini sih. Coba cek lagi Pak ya. Mohon maaf, mesti cek lagi PMK nomor berapa. Tapi baru-baru ini, paling 2 minggu terakhir ini. Gitu sih Pak. Kita sama-sama cari ya Pak. Semoga terbantu Pak Randi. Oke. Lanjut. Bapak Devan 123. Malam Pak Devan. Kalau PP23 UMKM 0,5%, ada omset yang di bulan sebelumnya lupa dimasukin. Bolehkah saya alihkan omset dan dibayar di bulan 12 saja? Silakan saja Pak, boleh dilakukan seperti itu. Tetapi kalau nggak ketahuan ya, kalau nanti terjadi pemeriksaan dan orang pajak bisa membuktikan, oh ini bukan omsetnya Desember nih, ini mesti di omsetnya Oktober nih, yang ini Maret nih, ya udah orang pemeriksa pajak kalau dia rajin, dia akan keluarkan dan dia taruh di bulan yang seharusnya dan akan disuruh bayar dendanya. Gitu sih Pak. Kan pajak sudah dibayar kan? Kan pajak sudah dibayar pajaknya, tinggal bayar dendanya aja karena terlambat beberapa bulan. Gitu sih Pak. Jadi silakan aja sih, daripada Bapak repot kan mau mundur lagi, ya udah langsung di bulan 12 aja. Nah, cuman tahu aja resikonya. Gitu sih Pak. Gak ada masalah sih kalau saya sih boleh-boleh gabung gitu. Semoga terbantu Pak Devan. Bapak Ibu Astrid Deviani. Terima kasih kok. Saya bantu infonya. Makasih Ibu, sama-sama. Oke. Lanjut Ibu Maria 888. Kalau kita belikan anak sebuah mobil atas nama anak, di SPT tahunan, siapa harta mobil dimasukkan? Kalau ke SPT tahunan anak ditulis hibah. Oke, betul Bu ya. Jadi sebuah mobil dibeli atas nama anak. Pertanyaannya, apakah Ibu menghibahkan uang itu kepada anak untuk beli mobil? Atau Ibu menghibahkan mobil itu kepada anak? Kalau Ibu menghibahkan, maka ya udah laporkanlah di SPT anak sebagai harta mobil dan sebagai penghasilan hibah. Gitu sih Bu. Kalau Ibu belum mau hibahkan ke anak, cuma numpang nama doang, maka tetap dilapor di SPT orang tua, di SPT-nya Ibu. Gitu sih. Walaupun nama anak nggak apa-apa, tetap dilapor di SPT kita. Gitu. Tergantung niatnya Ibu. Kalau niat Ibu dihibahkan, ya udah kasih ke anak, biar dia lapor sendiri. Kalau Ibu masih belum mau hibahkan, atau si anak masih kecil, belum punya NPWP, ya udah tetap dilapor di SPT-nya si orang tua. Gitu sih Bu Maria. Semoga terbantu Bu Maria. Lanjut. Bapak Andri Pramono, selamat Natal Om. Selamat Natal Pak Andri. Selamat Natal bagi semuanya. Saya sih tidak merayakan Natal, tapi selamat Natal buat semuanya. Bapak Esanzo Officialku. Malam Pak Awan mau tanya. Malam Pak Esanzo. Kalau direktur CV boleh digaji? Tidak boleh Pak ya. Jadi nggak ada ceritanya direktur CV digaji ya. Direktur CV mengambil uang langsung aja diambil sebagai prefer. Gitu sih Pak Enzanzo. Kalau prefernya belum cukup, maksudnya laba tahannya belum ada, maka dia menarik modal. Itu sih ceritanya. Jadi, nggak ada ceritanya direktur CV ngambil gaji ya. Nah, kalau direktur CV memaksakan lapor gaji, kalau dia memaksakan lapor PPh 21, berarti dia menggaji diri sendiri, maka gaji ini nanti menjadi biaya yang tidak boleh dibiayakan. Gitu sih Pak. Jadi gaji seorang komanitor, seorang direkturnya CV, itu adalah beban yang tidak boleh dibiayakan secara pajak. Nanti akan dikoreksi fiskal positif. Gitu sih Pak. Jadi saran saya nggak usah lah digaji, langsung diambil, silakan diambil sebagai pemotong prefer, sebagai prefer aja. Gitu Pak Esenzo. Terima kasih Pak Esenzo, teman-teman tuh. Pak Agung Parasara. Terima kasih kok, terima kasih Pak Agung, sama-sama. Lanjut, Ibu Melani S90. Pak Awan mau tanya, kalau beli properti perusahaan baru dan masih belum balik nama, apakah pembelian properti itu harus dilaporkan di SPT 2022? Masih belum balik nama. Perlu Bu ya, perlu ya. Jadi pajak itu tidak mengikuti dokumen. Pajak itu mengikuti kondisi sebenarnya dan mengikuti arus kasnya. Jadi kalau arus kas sudah keluar dari rekening, maka barang itu sudah jadi milik kita, walaupun dia belum balik nama. Gitu ya Bu, jangan salah. Banyak orang tuh tunggu balik nama dulu, baru dia masukin ke SPT. Tiba-tiba hartanya muncul nanti di SPT. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ketika uang sudah keluar, apakah itu uang DP, uang cicilan pertama, atau uang tanah jadi atau apapun gitu ya. Ketika uang sudah keluar, cashnya sudah keluar, maka barangnya sudah dimiliki. Itu secara pajak ya, barang sudah dimiliki. Kalau dia belum bayar full, nanti munculkan hutang di situ. Oke? Jadi pajak itu tidak melihat kondisi dokumen, pajak melihat kondisi sebenarnya dan melihat kondisi cash flow. Gitu Bu Melani. Semoga terbantu Bu Melani. Ibu Titik Lucy, malam Bu Titik. Kalau omset misal 2022 di atas 50M, tapi tahun depannya tidak sampai 50M, apa itu harus tetap diaudit juga kok? Setahu saya nggak perlu Bu, setahu saya nggak perlu. Jadi audit itu hanyalah kewajiban kalau di tahun tersebut melebihi 50M. Kalau tahun depan dia di bawah 50M, maka tahun depan itu ya tidak usah diaudit lagi. Jadi bukan berarti sekali diaudit harus diaudit terus, tidak sih. Gitu sih Bu. Selamat bantu Bu Titik. Lanjut Pak Ferik Chan.
Mantap Pak Awan penjelasannya, sesuai petunjuk dari AR dan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferik, sama-sama. Ibu Ratnasar 1103. Malam Pak, malam Bu Ratna. Saya mau konfirmasi untuk masa UMKM perorangan dikatakan dari terhitung MPP dibuat. Betul Bu? Apa bukan berdasarkan mulai ikut UMKM? Bukan ya. Karena kalau MPP sudah 2010 kan sudah tidak bisa. Sorry Bu, sorry. Yang dimaksud dengan NPWP dibuat adalah dimulai 2018 gitu. Kalau NPWP itu dimulai sebelum 2018, tetap tahun pertama adalah tahun 2018. Kenapa? Karena PP 23 baru dibikin di 2018. Gitu sih Bu Ratnasar ya. Jadi, kalau NPWP sebelum 2018 dibikin, maka dihitung tahun pertama adalah tahun 2018-nya, tahun pertamanya. Gitu Bu. Nah, kalau dia dibikin 2020, maka tahun pertamanya adalah 2020. Gitu Bu. Semoga masuk Bu ya. Semoga paham Bu ya. Jadi kalau di MPP 2010 bikinnya, maka tahun pertama adalah 2018. Karena PP 23-nya baru dibikin tahun 2018. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Ratnasar. Bapak Alki 22. Untuk PT perorangan, berapa tahun dapat 0,5% PPh final? 3 tahun Pak ya, 3 tahun. PPh final PT perorangan adalah sama seperti PT dalam rangka pemanfaatan 0,5% UMKM-nya adalah 3 tahun. 3 tahun Pak ya. Semoga terbantu Pak Alki. Ibu Yanti Chang, sambung yang usaha restoran tadi, bukannya service charge itu hutang ya, yang akan dibagikan kepada karyawan? Bukan Bu ya. Secara pajak nggak bisa gitu. Secara pajak, inilah income dulu, masuk ke income perusahaan, barulah perusahaan bayar gaji karyawan. Gitu sih. Jadi gaji karyawan adalah kewajiban perusahaan, bukan kewajiban si customer. Gitu Bu ya. Jadi gaji karyawan adalah kewajiban si restoran, bukan kewajiban si customer, bukan. Jadi uang dari customer itu masuk ke dalam perusahaan dulu sebagai income, bayar dulu pajaknya, barulah dia bayar gaji perusahaan. Gitu sih Bu Yanti ya. Semoga terbantu. Setahu saya seperti itu Bu ya. Setahu saya seperti itu. Semoga terbantu Bu Yanti. Oke. Bapak Alki 22. Apakah jual beli kapal dari perusahaan pelayanan yang punya siupal kepada perusahaan pelayanan lainnya kena PPN? Setahu saya iya Pak ya. Setahu saya iya ya. Kalau dia PKP maka itu jadi objek PPN ya. Setahu saya begitu Pak ya. Kan siupal itu hanya mengatur mengenai PPh final setahu saya. Siupal itu mengatur mengenai PPh ya, PPh finalnya, bukan PPN. Kalau PPN itu seharusnya kapal itu objek PPN sih. Setahu saya itu Pak ya. Semoga nggak salah ya. Sepemahaman saya begitu. Semoga terbantu Pak Alki. Ibu Cesarus Maximus, kok untuk deposito bank kita laporkan di daftar harta saja atau PPh final? Oke, di daftar harta Bapak laporkan nilai deposito plus bunganya yang sudah terkumpul semuanya di bagian harta. Oke, di bagian PPh final lampiran 3, Bapak hanya laporkan penghasilan bunganya saja. Ya, penghasilan bunga di tahun ini, di tahun tersebut. Penghasilan bunganya berapa? Di sampingnya adalah pajaknya yang 20% itu loh Pak. Jadi bunganya berapa, pajaknya 20%, isi di bagian PPh final. Di bagian hartanya ada total nilainya, total nilai pokok plus bunga-bunganya sampai hari ini senilai berapa, itu masuk di bagian harta. Oke, di bagian PPh final hanya bunganya saja dan pajak atas bunganya saja. Gitu Pak Cesarus. Semoga terbantu Pak Cesarus Maximus. Bapak Randi TJ, kalau misal PPN lebih bayar, kita kompensasi terus selama bertahun-tahun, itu masalah nggak ya? Jawabannya nggak masalah, Pak. Apakah ada batasan maksimumnya? Nggak ada batasan, Pak. Jadi gini, PPN kita masih paham dulu nih, kenapa PPN bisa LB? Ya, PPN LB ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia stok barangnya banyak banget, nggak kejual-jual. Jadi, barang lama belum terjual, dia stok baru lagi, maka muncullah LB PPN. Oke. Kemungkinan kedua adalah dia jual rugi. Dia dagang tetapi jualnya rugi, makanya PPN-nya LB gitu. PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, jadi rugi. Nah, apakah Bapak memenuhi dua kriteria ini? Kalau Bapak memenuhi dua kriteria ini, nggak usah khawatir Pak, Bapak sudah betul gitu. Banyak orang kenapa PPN LB? Karena dia jualannya itu nyuri. Jualannya itu ada sebagian dilapor PPN, sebagian non PPN. Ini yang cilaka, ini tidak boleh gitu Pak ya. Jadi banyak orang jualannya itu sebagian pakai PPN, sebagian non PPN. Makanya LB. Ketika diperiksa, loh kok barang udah habis, jualnya juga harga normal, kenapa bisa LB? Nah, banyak orang begitu Pak ya. Jadi kalau Bapak masuk kriteria ini, yang mana terjadi LB gara-gara menumpuk stok barang atau gara-gara jual rugi, maka tidak ada masalah. Silakan diteruskan diakumulasi terus berbulan-bulan, bahkan boleh direstitusi, gitu Pak. Nggak ada masalah Pak Randi. Semoga terbantu Pak Randi.
Lanjut Pak Ping Nina. Malam kok, malam Ibu Ping. Ibu Ping ya. Mau tanya kalau OP menyewakan rumah, apakah perlu lapor PPh 4E2 lagi? Perlu Bu ya, perlu. Kalau bayar PPh sewa saja tidak lapor, apakah bisa? Setahu saya nggak bisa. Nanti kalau ketemu AR tetap disuruh lapor. Nanti akan kena denda 100.000. Oke. Jadi buat orang pribadi yang punya rumah disewakan, maka ada dua kewajiban. Kewajiban bayar 10%, kewajiban lapor juga di bulan berikutnya. Ya, ketika lapor PPh 4E2 inilah dia butuh memiliki sertel. Dia perlu bikin yang namanya sertifikat elektronik. Karena ketika dia lapor, di menu e-Bupot akan diminta sertelnya. Gitu Bu Ping. Itu Bu ya, semoga terbantu Bu. Semoga terbantu Bu Ping. Bapak Prasetya, PMK 63 kok. Oke, tadi yang siapa tadi ya? Bapak siapa tadi? PMK 63 ya, untuk yang masalah apa tuh tadi? Lupa saya. Ya PMK 63 gitu. Terima kasih Pak Pak Prasetya. Bapak Aman Pratsna Haliman. Malam Pak Aman. Saya orang pribadi yang menjalankan usaha UMKM dan ada menyewakan bangunan. Bagaimana perlakuan pajaknya? Oke, jadi UMKM Bapak jalan terus seperti biasa. Jadi UMKM jalan terus seperti biasa, bayar 0,5%. Yang sewanya Bapak ini, Bapak perlu bayar 10% dari nilai sewa. Bayar ke pajak, kode billingnya yang pajak sewa itu, PPh final tetapi bagian sewa. Dan Bapak perlu lapor di bulan berikutnya. Laporlah di bulan berikutnya sebelum tanggal 20. Bayar sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, lapor sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk lapor ini, Bapak masuk ke menu unifikasi ya, PPh unifikasi, dan Bapak perlu bikin dulu sertelnya, sertifikat elektronik. Gitu Pak Aman. Gitu Pak Aman, semoga terbantu Pak Aman. Lanjut Bapak Randi TJ. Kawan, makasih banyak ya ilmunya Kon. Makasih Pak, sama-sama. Sehat dan sukses selalu menyambut tahun baru dan selamat Natal Kon. Terima kasih Pak Randi. Terima kasih sama-sama. Ibu Imelda Lis. Imelda Iis. Malam Pak Wan, malam Bu Imelda. Masa berlaku sertel berapa lama? 2 tahun Bu. Apakah sudah dibuat dan belum digunakan? Apabila sudah dibuat dan belum digunakan, tetap 2 tahun ya. Setahu saya begitu Pak ya, Ibu ya. Setahu saya yang namanya sertel tetap 2 tahun maksimalnya. Setahu saya tetap 2 tahun. Apakah sekarang ada perubahan lagi? Nggak tahu juga. Jadi mesti sih 2 tahun sih. Semoga terbantu Bu Imelda. Lanjut Ibu Maria 88. Terima kasih kawan atas penjelasannya. Terima kasih Ibu, sama-sama. Oke, Ibu Tabita 2910. Kalau Direktur CV tidak boleh ambil gaji, bagaimana laporan SPT Direktur? Nah, yang namanya pemilik CV Bu, SPT Direkturnya hanya ada satu penghasilan, yaitu prive dari CV. Prive itu di bagian lampiran 3, di bagian bukan objek pajak. Gitu Bu ya. Jadi yang namanya bukan objek pajak itu ada yang namanya hibah, warisan, dan ada yang namanya prive dari CV. Jadi pembagian hasil dari CV komoditer ada di bagian yang bukan objek pajak. Gitu Bu. Nggak ada masalah sih. Kalau gaji kan dia lapor di lampiran di halaman induk tuh ada penghasilan dalam negeri lainnya. Kalau dia direktur CV, dia terima prive, maka penghasilan dia di lampiran 3 yang bukan objek pajak. Gitu Bu Tabita. Semoga terbantu Bu Tabita. Ibu Cesarus Maximus. Nama sedikit kok. Jika asuransi jiwa ada nilai cash-nya, apakah dilaporkan di SPT tahunan? Kalau saya lapor, Pak. Kalau saya lapor ya, yang namanya nilai cash, nilai tunai, nilai investasi, atau apapun nilainya, yang mana kalau hari ini gue tutup investasi ini, asuransi ini, kalau gue tutup polisnya, maka akan muncul uang ini, maka inilah yang saya laporkan di SPT tahunan saya. Alias yang disebut sebagai nilai portofolio atau nilai investasi dari asuransi kita. Nanti tiap awal tahun akan dikirimin tuh kita sama perusahaan kan tiap bulan perusahaan ngirim kan. Nah, di awal tahun perusahaan akan kirim statement untuk investasi yang Desember. Gitu sih Pak Cesarus. Nanti statement Desember itulah yang Bapak laporkan sebagai harta di SPT tahunan Bapak. Gitu. Semoga terbantu Pak Cesarus. Ibu Titik Lucy. Terima kasih untuk penjelasannya kawan. Ya, terima kasih sama-sama Bu Titik. Lanjut, Bapak Aman Prasna Haliman. Malam Pak Aman. Seorang anak membeli properti secara cicilan, dan cicilan tersebut 50% dibayar orang tua. Bagaimana perlakuan pajaknya untuk masing-masing? Oke, kalau saya sih Pak ya, orang tua ini mau kasih hibah nggak? Kalau orang tua ini mau kasih hibah, maka setiap tahun nilai cicilan orang tua itu diakui sebagai penghasilan hibah dari orang tua. Gitu Pak. Jadi, setiap tahun yang dibayarin oleh orang tua itu, yang 50%-nya adalah penghasilan hibah dari orang tua. Sedangkan hartanya diakui full di anak. Gitu. Hartanya diakui full di anak, dan yang dibayar orang tua adalah penghasilan hibah. Kalau orang tua tidak mau menghibahkan, maka nilai properti ini kita akui setengah-setengah.
Jadi si anak setengah, si bapak pun laporin setengah. Satu SHM, satu sertifikat dilapor oleh 2 orang, nggak ada masalah. Gitu Pak. Karena apa? Karena faktanya memang masing-masing ini bayar 50%, 50%. Gitu. Jadi siapa yang punya uang, dia laporkan bagian dia saja. Gitu Pak. Nah, kecuali si bapak mau hibahkan kepada anak, ya silakan. Berarti kan langsung masuk ke anak semua sebagai penghasilan hibah. Gitu Pak Aman. Semoga terbantu Pak Aman. Lanjut. Bapak Agung Parasara. Pajak sewa tanah di gross up dengan pembayaran termin ke orang pribadi. Untuk pajaknya, apakah bisa dicicil selama masa sewa atau langsung saat terjadi pembayaran termin? Langsung Pak, selama ketika bayar termin ya. Ketika dia bayar, langsung bayar 10% ke pajak. Ketika dia bayar termin berikutnya, langsung bayar 10% ke pajak. Ketika dia bayar lagi, langsung potong 10% ke pajak. Gitu Pak ya. Jadi jangan dicicil-cicil, jangan dipecah-pecah. Pokoknya ketika dia bayar, langsung sisihkan 10% buat pajak. Gitu Pak. Coba bantu Pak Agung. Lanjut. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Kalau dividen yang diinvestasikan di SPT, masuknya sebagai penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang sudah kena pajak final. Kalau sekarang saya Pak Bu ya, kalau saya sekarang ini sudah berpindah ke bawah, yaitu bagian bukan objek pajak. Yang paling bawah yang namanya bukan objek pajak lainnya. Gitu sih Bu Cecil. Kalau dulu kan dividen. Dulu kan dividen, penghasilannya dividen sekian, ada PPh 10%. Nah, kemudian saya ganti metode, tetap dilapor di situ, lapor di bagian dividen, tetapi pajaknya 0 rupiah. Cuman baru-baru ini banyak update yang orang-orang, saya juga sependapat ya, kita turunkan di bagian yang bukan objek pajak. Kenapa? Karena memang ini sekarang sudah jadi bukan objek pajak, gitu. Ini bukanlah objek tapi 0% ya, bukan. Ini adalah bukan objek pajak. Gitu sih Bu Cecil. Semoga terbantu Bu Cecil. Lanjut, Bapak Wen Liang Liu. Malam Pak Wan, malam Pak Wen Liang. Sertel itu hanya untuk unifikasi Bupot kan? Untuk 2 Pak ya, untuk unifikasi Bupot iya, dan untuk lapor e-faktur PPN. Gitu sih Pak. Sejauh ini baru 2 ini. Tapi saya rasa ke depan sih semua udah butuh lah. Ke depan, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pelapor SPT. Nanti si direktur mau dikejar nih sama DJP kalau ada masalah. Gitu. Gitu Pak. Jadi sertel itu sejauh ini betul Pak. Hanya untuk unifikasi Bupot saja dan untuk e-faktur PPN. Itu sih Pak Menliang. Sama bantu Pak Menliang. Lanjut. Ibu Tabita, tes Kak Awan. Terima kasih Ibu, sama-sama. Bapak Chen Chao Wei 26. Selamat malam Kak Awan, malam Kak Chen Chao Wei. Saya menyewakan rumah kepada PT. Haruskah lapor pajak? Dan jawaban iya Pak, perlu lapor. Dan yang bayar pajak tersebut PT penyewa ya. Biasanya Pak, PT yang memotong, bukan membayar ya, dia memotong dan membayarkan. Oke. Saya tidak perlu bayar, bukan. Makasih Kak Awan. Oke. Jadi biasanya kalau PT itu Bapak cuma terima 90% dari nilai sewa. 10% kemana? 10%-nya itu dia bantu bayarin. Jadi si PT itu bantu bayarkan kepada negara 10%, dan Bapak terima apa? Bapak terima bukti potong dan bukti bayar. Bapak mesti minta nih, mesti minta ya ke PT-nya bukti potong sewanya dan bukti bayar sewanya, e-billingnya, bukti bayarnya. Bapak minta ke dia, inilah yang ini Bapak sebagai bukti. Nanti ketika orang pajak tanya nih, Pak Chen, mana bukti Bapak sudah bayar pajak sewa? Nah, Bapak kasih lihat bukti potong dan bukti bayar pajak dari PT itu. Gitu, Pak. Oke, sudah paham Pak ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi Bapak hanya terima 90%-nya. Bapak nggak usah bayar lagi, nanti dibantu bayar oleh PT-nya. Gitu, Pak. Sama bantu Pak Chen. Dan apakah Bapak perlu lapor? Bapak perlu lapor ya. Bapak perlu lapor di SPT OP Bapak, di pribadi Bapak di bulan tersebut ya, di bulan depannya. Di bulan depan setelah sewa, Bapak mesti lapor di bagian e-Bupot unifikasi, dan itu butuh sertel. Gitu Pak Chen ya. Semoga bantu Pak Chen Chow. Oke, Bapak Ibu Gomez. Ko Awan betul-betul mantap kali. Terima kasih. Tidak pelit dalam berbagi tentang perpajakan. Mantul Kak Awan. Terima kasih. Terima kasih Ko. You are the best. Terima kasih Bu Gomez. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Wen Liang, Mam. Terpotong Pak Bu Wen Liang, terpotong. Ibu Cecilia, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu, sama-sama Bu Cecil. Ibu Ping Nina, thanks kok infonya. Thanks sama-sama Bu Ping. Lanjut Ibu Desi C 9114. Pak Wan, untuk lapor PPh 21 apa perlu sertel juga direkturnya? Setahu saya belum Bu, setahu saya belum, tetapi kemungkinan besar ke depan bakal diupdate lah ya. Nah, setahu saya belum, PPh 21 masih belum minta sertel. E-Bupot yang wajib. E-Bupot itu kan dari dulu sudah minta sertel, cuman mulai Januari yang diminta tuh sertel pribadinya, sertel direkturnya, gitu. Dari dulu juga E-Bupot sudah perlu sertel kan, dari dulu, cuman sertel si perusahaan kan. Sekarang ini mulai Januari sertel si direkturnya yang akan diminta, gitu sih Bu. Kalau PP21 setahu saya belum perlu.
Semoga terbantu Bu Desi Cie. Ibu Wen Liang Liu. Malam Pak Wan, malam Bu Wen Liang. Kalau PT Perorangan menggunakan 0,5% setelah 3 tahun, apakah bisa ditutup dan dibuka PT Perorangan baru dengan usaha dan tempat usaha yang sama? Bisa Bu Wen Liang. Terpotong Bu ya. Apakah AR tidak curiga Pak Awan? Oke, jadi jawabannya apakah bisa atau tidak bisa? Jawabannya bisa. Jadi Ibu setiap tahun buka PT Perorangan yang baru, buka lagi tahun depan baru lagi, ganti lagi, pindah lagi bisnisnya, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah Bu. Apakah AR bisa curiga? Jawabannya iya, dia akan curiga. Tetapi tidak ada peraturan yang dilanggar. Gitu Bu ya. Jadi ini apakah bisa dilakukan? Bisa. Apakah ini melanggar peraturan? Tidak. Tidak ada aturan yang dilanggar. Apakah AR bisa curiga? Jawabannya iya. Ya nggak apa-apa. Kita jelaskan apa adanya. Pak, memang betul. Saya membuat PT Perorangan yang baru karena saya tetap mau memanfaatkan 0,5%-nya. Ini aturan tidak ada yang dilanggar. Peraturannya boleh-boleh saja seperti itu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Silakan dilakukan Bu Wen Liang. Tahun ketiga boleh bikin PT Perorangan baru. Atau tahun keempat. Gitu Bu. Silakan dilakukannya. Semoga terbantu Pak Wen Liang. Lanjut, Bapak Nicholas Lim Wijaya. Pak Awan, kalau saya berhenti nyewain rumah orang tua, pemasukannya buat saya bisa saya potong 10% juga ya? Apa harus properti milik saya sendiri di SPT? Oke. Berhasil menyewain rumah orang tua, pemasukannya buat saya. Bisa saya potong 10% juga nggak? Apa harus properti milik saya sendiri di SPT? Oh, jadi gini, properti itu kan miliknya Bapak kan, miliknya orang tua kan. Bapak perlu bayar 10% itu atas nama orang tua dulu. Nah, setelah bayar 10% buat orang tua, uang kan masuk ke Bapak nih. Uang masuk ke Bapak itu sebagai sebagai hibah dari orang tua. Gitu Pak ya, semoga maksud ya Pak Nicholas. Jadi, harta itu milik orang tua, dia yang menyewakan, bayar 10% atas nama dia, nanti uang itu kan Bapak ambil. Nah, Bapak mengambil sebagai penghasilan sebagai penghasilan hibah dari orang tua, hibah dari Papa. Gitu Pak ya. Jadi bukan Bapak yang punya penghasilan. Yang punya penghasilan adalah yang punya properti, yaitu si orang tua. Gitu Pak. Nanti Bapak terima sebagai sebagai hibah. Kok prefer lagi? Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Nicholas Lim Wijaya. Lanjut. Oke, udah habis. Tinggal berapa menit lagi. Kalau teman-teman masih ada, silahkan ditanyakan lagi ya kalau masih ada ya. Saya mau informasikan apa tadi ya? Saya mau informasikan Oke. Pak Nicholas, baik, terima kasih Pak. Makasih sama-sama Pak. Saya mau informasikan sebuah berita perpajakan ya. Sebuah berita perpajakan ini mengenai PP 55 lagi nih. Jadi PP 55 itu 100 lembar lebih teman-teman. Itu betul-betul bermanfaat sekali. Betul-betul isinya itu daging semua ya. Isinya betul-betul PPH semua. Dan nanti saya akan jabarkan lagi ke video-video berikutnya ya. Jadi salah satu poin di PP 55 adalah mengenai pencegahan penghindaran pajak. Jadi kali ini betul-betul DJP betul-betul membuat aturan bagaimana sih caranya untuk untuk membereskan orang-orang yang menghindari pajak. Nah, DJP bisa terapkan substance over form. Dia bilang ya, substance over form. Apa itu? Nah, DJP itu dapat menentukan kembali besarnya pajak yang terhutang, yang seharusnya terhutang, dengan berpedoman pada prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya, substance over form. Nah, ketentuan ini di pasal 32 ayat 4 PP 55 tahun 2022. Ini berlaku jika terdapat praktik penghindaran pajak yang tidak dapat dicegah menggunakan mekanisme yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 peraturan tersebut. Nah, hal ini ada di pasal 18 Undang-Undang PPH ya. Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan, DJP dapat menerapkan prinsip substance over form. Oke, katanya si DJP nih. Nah, sesuai dengan pasal 44, pelaksanaan pencegahan praktik penghindaran pajak yang dimaksud tersebut dilakukan dengan menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terhutang. Jadi sekarang DJP boleh menentukan berapa besarnya pajak yang seharusnya terhutang gitu ya. Nah, penentuan ini dilakukan dengan memperhatikan batasan kewenangan dan prosedur pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan WP termasuk dalam cakupan penghindaran pajak, tahapan pengujian formil dan material, mekanisme pengajian kualitas, dan atau perlindungan hak wajib pajak. Nah, pencegahan praktik penghindaran pajak dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan wajib pajak tetap dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa. Oke, jadi ini kita masih agak bingung bagaimana prakteknya teman-teman ya. Jadi kedepannya DJP itu boleh langsung menetapkan substance over form. Jadi dia udah nggak usah lihat dokumen, dia langsung lihat substansinya. Substansinya lu kurang bayar pajak nih, ya udah lu bisa dikenain kenain pajak sekian gitu. Nah, masalah nanti sengketa mau diselesaikan belakangan silahkan gitu.
Seperti itu yang saya tangkap ya teman-teman ya. Oke, masih ada pertanyaan. Ibu Li Ching 25. Selamat malam Pak Wan, malam Bu Li Ching. Apakah direktur sebelumnya sudah mempunyai serter pribadi? Apakah bisa dipakai untuk Ibu Pet tahun 2023? Setahu saya bisa Bu ya. Jadi buat direktur yang sudah punya serter, gunakanlah itu, gitu ya. Jadi direktur nggak usah bikin serter baru, pakai serter sudah ada saja. Gitu sih Bu. Semoga terbantu Bu Li Ching. Ibu Melani, terima kasih Pak Wan, sukses terus naik Pak. Terima kasih Bu Melani, sama-sama. Mbak Wenliang, sertel direktur urus. Iya, sertel itu sertel direktur Pak, ini maksudnya. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam Pak Gading. Mungkin terlewat. Mending PT Perorangan atau CV. PT Perorangan Pak ya. Jadi sudah lupakanlah CV, lupakanlah PT biasa. Mulai sekarang bikinlah PT Perorangan ya. Jadi PT Perorangan itu unggul dalam semua aspek kecuali omsetnya maksimal 15M. Ya. Jadi teman-teman yang punya omset di bawah 15M, maka solusinya adalah PT Perorangan. Bukan CV, bukan orang pribadi, bukan yang lain. Ya. Jadi kalau omset punya omset di bawah 15M setahun, maka solusinya adalah PT Perorangan. Bikinnya murah, legalitasnya kuat, kemudian pemisahan harta, kemudian macam-macam deh, bisa pakai 0,5%, semuanya lengkap ya kalau PT Perorangan. Kalau CV masih ada aja kekurangannya. Gitu sih Pak, mending PT Perorangan, yang penting omsetnya masih di bawah 15M. Kalau omset sudah di atas 15M, maka harus beralih ke PT biasa. Gitu Pak Gading. Semoga terbantu Pak Gading. Ibu Wenliang Liu, sertel direktur bisa diajuin di mana ya Pak Awan? Langsung ke KPP tempat direktur terdaftar ya Bu? Bukan di semua KPP ya, di KPP tempat si orang pribadi terdaftar. Oke, di KPP-nya dia, KPP si direktur ya Pak Bu ya. Bukan KPP-nya badan ya, bukan KPP-nya PT, bukan. Di KPP-nya si pribadi, si direktur ini, gitu Bu. Datang ke KPP itu, bikin di situ. Gitu. Semoga terbantu Pak Wenliang. Lanjut, Bapak Sidarta. Pak Wan, Bupet harus disertai e-billing-nya. Bupet harus disertai e-billing. Jadi gini, kita kan nyewain ruko nih, atau nyewain properti nih, kan dia potong 10%. Kan dia bikin bukti potong dong. Ketika dia bikin bukti potong, kita nggak tahu dia bayar apa enggak. Gitu. Nah, beberapa kejadian, ternyata PT nggak bayar. PT bikin bukti potong, tapi dia nggak bayar pajaknya. Sehingga si orang pribadi dikejar sama AR. Ini kejadian berkali-kali nih. Kita dapat bukti potong, tapi AR bilang, si PT itu belum bayar, sehingga lu masih bayar. Cilaka. Jadi, kalau ini sewa, nilai kan besar nih 10%. Nah, alangkah baiknya kita minta juga bukti bayarnya. Jadi, bukti potong plus bukti bayar kita mintakan kepada si perusahaan tersebut, minta dia bikin e-billing khusus untuk kita. Gitu, jangan dicampur dengan e-billing yang lain. Gitu sih Pak, kalau bisa ya. Sebenarnya sih bukti potong cukup sih, bukti potong sudah cukup. Cuman kadang-kala kalau si PT itu bandel dan nggak bayarin, ketahuan si AR, kita yang kena. Gitu sih Pak. Coba bantu Pak Siddhartha. Ibu Emil Dali, Pak Wan, hibah harus bayar BPHTB. Bagaimana dengan yang bukan tanah? Apakah tetap ada pajaknya? Tidak ada Bu, tidak ada ya. BPHTB itu gara-gara ada balik nama. Gitu kan? Jadi bukan gara-gara hibah. BPHTB itu bukan gara-gara hibah. BPHTB itu gara-gara balik nama. Nah, sedangkan kalau deposito atau uang atau yang lain kan balik nama tinggal transfer aja, tinggal transfer ke kita kan. Jadi tidak ada proses balik nama. Gitu Bu. Jadi kenapa perlu bayar BPHTB? Karena proses balik namanya, bukan gara-gara hibahnya. Gitu Bu Imelda. Semua teman-teman Bu Imelda. Oke, Bapak Siddhartha. Kalau hanya diberikan Bupet gimana? Ya sudah, nggak apa-apa sih Pak. Cuman ke depannya nih, buat ke depannya, kalau bisa Bapak mintakan bukti bayarnya ke PT tersebut. Buat kita jaga-jaga aja, kita simpan aja gitu bukti bayarnya. Jadi suatu hari kalau AR tanya, mana bukti bayarnya? Oh, kita bilang ada Bupetnya, ada bukti bayar Pak, saya kasih lihat. Gitu. Tetapi kalau kita cuma ada bukti potongnya saja, kalau AR itu klik di komputer dia ternyata nggak dibayar sama si PT, kita yang disalahin, kita yang disuruh bayar. Kan cilaka, udah dipotong 10%, kita masih bayar lagi 10%. Gitu sih Pak Siddhartha. Semoga terbantu Pak Siddhartha. Oke, Bapak Nicholas Limwijaya, lebih hemat PT Perorangan atau UMKM Perorangan Pak? Sama Pak, sama sih. Kalau secara UMKM-nya, PT Perorangan dengan orang pribadi UMKM itu sama saja gitu. Cuman kan kalau PT itu lebih secure, lebih aman. Kenapa lebih aman? Kalau PT kena masalah, pribadi nggak nyangkut. Ngerti nggak Pak? Maksudnya ya, kalau pribadi langsung semua di pribadi, kalau kita kena masalah, si pribadi ini kena masalah. Gitu. Sedangkan kalau PT yang bermasalah, pribadi itu terpisah. Gitu, Pak. Ada pemisahan identitas. Gitu sih, Pak. Sama teman-teman Pak Nicholas. Ibu Li Ching,
Pak Awan, batas omset 2023 yang tidak dikenakan pajak 500 juta untuk UMKM apakah masih berlaku? Terima kasih. Masih Bu, masih berlaku ya. Itu yang batasan 500 juta UMKM tetap berlaku selama-lamanya selama undang-undang HPP belum dicabut. Gitu ya. Dan hanya berlaku untuk orang pribadi ya, tidak berlaku untuk badan. Gitu Bu Licing. Semoga teman-teman tuh Bu Licing. Bapak Tri Atmajaya, kok PP 55 untuk PPh final perseroan perorangan 4 tahun. 3 tahun Pak. Sorry. Namun perseroan terbatas 3 tahun. Apa kok perbedaan tersebut? 3 tahun Pak ya. PT perorangan 3 tahun bukan 4 tahun. Mohon maaf ya. 3 tahun Pak ya. Jadi PT perorangan tuh masuk dalam kategori PT 3 tahun bukan 4 tahun. Setahu saya begitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Tri Ahmad Jaya. Ibu Wenliang Liu. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Wenliang. Bapak Aman Pratsna Haliman. Malam Pak Asman. Mohon tanya, usaha UMKM membayar gaji di bawah PTKP, apakah wajib lapor? Kalau Bapak orang pribadi, nggak usah lapor, Pak. Kalau badan di bawah PTKP, nggak usah lapor juga. Jadi, kewajiban lapor itu adalah kalau ada di atas UMKM, kalaupun dia badan, dan itu kalau dia di bawah PTKP, maka dia nggak usah lapor, hanya di bulan Desember dia perlu lapor. Oke? Jadi, khusus untuk masa Desember, dia perlu lapor. Gitu sih, Pak. Karena ada yang tahunan itu mesti dilapor. Gitu, Pak Aman. Semoga terbantu Pak Aman. Kalau orang pribadi nggak usah ya. Pribadi sih nggak ada. Semoga terbantu Pak Aman. Lanjut. Imelda. Bu Imelda. Mau tanya lagi. Apabila sudah punya sertel di perusahaan dan pribadi ada sewa rumah, apakah harus buat sertel lagi? Jadi harus punya 2 sertel kah? Betul Bu, ada 2 sertel ya. Yang di perusahaan untuk perusahaan, punya perusahaan kan. Kalau pribadi punya pribadi, namanya nama kita pribadi, MPP pribadi, gitu sih Bu. Jadi mesti ada sertel perusahaan, ada sertel pribadi. Sertel pribadi ini untuk lapor yang sewa pribadi ini Bu. Gitu. Semoga terbantu Bu Imelda. Ibu Meyawi, kawan, misal direktur sudah punya sertel, e-faktur, apa bisa juga untuk e-bupot jadi tidak perlu buat sertel lagi ya? Nah, untuk saat ini boleh Bu. E-faktur dan e-bupot menggunakan sertelnya perusahaan. Kedepannya mulai Januari, selain sertel perusahaan, kita juga butuh sertel pribadi. Gitu sih Bu. Jadi yang Ibu maksud ini adalah sertel perusahaan atau sertel pribadi. Pokoknya kedepannya harus punya 2. Sertel badan iya, sertel pribadi juga iya. Kalau cuma punya sertel 1, maka mesti dua-duanya mesti dibikin. Yang serternya OP mesti dibikin. Gitu si Bu Meyawi. Semoga terbantu Bu Meyawi. Ibu Wenliang Liu, apakah e-faktur perlu serta direktur Pak Awan? Setahu saya iya Pak Wenliang. Jadi ke depannya selain e-bupot, setahu saya e-faktur juga perlu menggunakan serta pribadi. Itu setahu saya sih Pak ya. Tapi yang pasti perlu dibikin dari sekarang. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Wenliang. Lanjut, Bapak Wenliang. Boleh diulang, apakah e-faktur PPN perlu serta direktur? Terima kasih Pak Awan. Setahu saya iya Pak, buat ke depan ya, buat Januari. Setahu saya seperti itu, tetapi apakah benar begitu mesti cek lagi Pak ya. Setahu saya begitu ya. Dan saya rasa ke depannya semua juga bakalan kena sih, termasuk PP21 juga kayaknya bakalan diupdate butuh serta direktur deh. Ini tujuannya apa sih? Supaya diikat nih, si direkturnya diikat nih. Lu tanda tangan jangan sembarangan gitu maksudnya. Gitu. Semoga terbantu Pak Wenliang. Bapak Kevin Wijaya 21. Nanya Pak, PT perorangan perkembangannya bagaimana ya? Bagus Pak perkembangannya. Apakah ada penegasan sebenarnya penarikan dana termasuk bukan objek pajak kah? Wah, sampai sekarang belum jelas, Pak. Saya rasa PP 55 juga belum menjelaskan mengenai ini ya. PT perorangan itu menggunakan metode priva atau metode dividen. Saya rasa negara juga nggak berani. Karena ini bingung nih. Mau dibilang dividen salah juga, mau dibilang priva juga salah gitu. Tetapi pada prinsipnya dividen dan priva itu sama, Pak. Dividen dan priva sama-sama adalah 0% sekarang. Gitu. Cuman kalau dividen kan minta 3 tahun diinvestasikan. Gitu sih. Jadi pada prinsipnya negara itu pengen bantu kita supaya penghasilan kita tuh sudah 0% dividen maupun prefer itu. Gitu sih Pak Kevin. Jadi belum jelas nih Pak sampai hari ini. Semoga bantu Pak Kevin. Bapak Imas doang. Maaf kok, yang di bawah 500 juta itu hanya untuk OP ya? Betul Pak, hanya untuk OP. Yang badan langsung kena 0,5%. Betul Pak, betul. Jadi kalau badan nggak ada batasan PTKP ini, langsung 0,5% kalikan omset dari Januari. Gitu Pak Imas. Semoga bantu Pak Imas doang. Bapak San Parman, Pak Awan, kok suara kecil banget ya? Oh, mohon maaf Pak ya. Apakah kecil suara saya sekarang? Mohon maaf ya teman-teman. Nggak tahu saya. Mudah-mudahan ini bisa kedengaran ya. Semoga bantu Pak San Parman.
Bapak Renaldo Mit. Halo Pak Wan, halo Pak Renal. Pak, mau insight-nya dari Bapak, yaitu jika aset didapatkan sebelum 2015 dan akan dilaporkan pada 2023 nanti, boleh di-share pendapat Pak Wan yang benar seperti apa, Pak? Oke. Pertanyaan pertama, Bapak sudah ikut TA belum? Kalau Bapak sudah ikut TA, maka ini barang adalah objek pas final. Kalau dia belum dilaporkan ya. Jadi kalau Bapak sudah ikut TA dan ada barang belum dilaporkan, maka ini objek pas final. Oke, tetapi kalau Bapak tidak ikut TA, ada barang 2015 yang belum dilaporkan, maka itu sudah bebas dari pajak, sudah bukan objek pajak. Pemahaman saya begitu. Kenapa? Karena sudah melewati 5 tahun kedaluarsa. Gitu sih Pak. Jadi langsung dilaporkan di 2023. Gitu sih. Coba dibantu Pak Renaldo. Oke, sudah habis semua teman-teman. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya buat hari ini sampai jam 9-an. Kita akan ketemu lagi minggu depan seperti biasa. Minggu depan tanggal 2 ya. Wow. Tanggal 2 hari Senin, tanggal 2 tahun 2023 kita akan ketemu lagi hari Senin seperti biasa teman-teman sudah ganti tahun. Oke, ada lagi dari Pak Dengeng, Pak Dekgeng. Kalau PT perorangan memakai metode dividen, berarti kita terjebakkah di laba ditahan? Enggak juga, Pak. Silakan diambil Pak sebagai dividen, tetapi Bapak kalau mau 0% harus diinvestasikan kembali ke berbagai instrumen, Pak. Semua instrumen keuangan selama 3 tahun berturut-turut. Itu Pak ya. Jadi penerapan dividen sama seperti PT biasa. Silakan diambil dari laba ditahan dan kalau mau 0% maka diinvestasikan selama 3 tahun. Gitu. Kalau tidak mau investasi, mau bayar 10% juga boleh. Gitu sih Pak. Semoga teman-teman Pak Geng. Bapak Renaldo, Pak Wan, terima kasih, sehat selalu. Jaya. Terima kasih Pak Renaldo, sama-sama. Oke teman-teman, itu ya teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Dan ingat teman-teman, di bulan Desember kita buka lagi batch kedua program STP ya, program siapatakutpajak.com. Nanti kita akan ada batch 3, batch 2 ini adalah 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret. Kita akan ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Jumat malam ya, itu seru banget teman-teman, paling seru itu. Hari yang paling seru itu Jumat malam ya, kita akan ketemu di live coaching. Jadi silakan teman-teman yang mau bergabung langsung ke www.siapatakutpajak.com. Di sana mendaftarnya. Jangan sampai ketinggalan ke komunitasnya teman-teman. Oke, ada Ibu Agnes. Thank you kawan untuk pembelajaran pajaknya sampai dengan 2022. Terima kasih semua Bu Agnes, selamat tahun baru semua, selamat hari Natal semua. Dan selamat tahun baru ya, semoga sukses selalu tahun depan, jaya selalu, bahagia selalu buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Thank you.